mungkin hanya segelintir yang menilai seperti itu. Iya, iya, Saya betul. tengok ya, karena apa ya, kita masyarakat kita ini mudah lupa Mas ya, Oh, mudah lupa. mudah lupa. Jadi gini, mohon maaf kadang-kadang pintar pun dia, pandai pun dia, tapi kadang-kadang nggak pandai-pandai ke bawah juga nggak, Iya, iya, iya. dicuekin aja Iya, gitu. iya. Nah, itu. Berbuat pun dia, tapi kadang-kadang tidak memberi juga nggak ada. Saya tengok itu yang fenomena Iya, ya, iya, iya. fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi kebanyakan mereka itu pendekatannya pendekatan eh, saya lihat ya disebut pragmatis. Ya pragmatis ya, tapi dia butuh itu. Jadi memang yang bikin saya agak risau kondisi demokrasi itu memang pragmatis Iya, iya, iya. itu. Artinya masyarakat kita ini saya tidak tahu apakah itu karena pengalaman dia selama ini menyebabkan dia seperti itu Iya. atau memang dia tidak merasakan ada manfaatnya bagi dia mau milih presiden kek, mau memilih anggota DPR, mau milih ini, dia penting dia nanti udah terpilih, tidak ada juga pedulian kita. Nah, makanya Ah, ketika ada yang datang mengasih sembako, ada mengasih baju, ada mengasih macam-macam souvenir segala macam, itu iya. diambilnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Ini bersama wartawan senior ya, Bang Fendi Jasir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Dede. kegiatan sekarang Bang? Eh, banyak ya. Banyak ya Bang. Pertama aktivitas wartawan tidak ditinggalin Ah ya, ya karena betul. memang itulah darah daging Iya, dan tapak lapan kita. iya, iya. Nah, jadi soal ada uang atau tidak itu nomor dua. Iya, Yang paling penting aktivitas dunia wartawan itu kita gelutin dan tidak boleh tinggalkan. tinggal. Dan itu mungkin sepanjang kita masih bernapas, sepanjang tangan masih bisa menulis, sepanjang pikiran masih normal, Oh, ya masih sehat, nah insya Allah kita tidak kita tinggalkan. Yang kedua, aktivitas saya menjadi tenaga ahli di DPRD Provinsi ya, Riau di Badan Pembentukan Peraturan Daerah ya, DPRD Provinsi Riau sekitar 1,5 tahun yang lalu, mulai sampai sekarang cukup padat juga karena alhamdulillah. banyak Ya, peraturan-peraturan daerah yang dibahas di DPRD ya, itu digodok di Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda ini. Kalau dulu istilahnya Banlek, Badan Legislasi. benar. Nah, di sini digodok. Dan alhamdulillah tanggal 29 November kemarin Ya, sudah dituntas dari 10 ranperda itu selesai di Bapemperda di tingkat paripurna belum ya, ya, tapi di Bapemperda selesai dan sudah kita siapkan untuk program Propemperda, program peraturan pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Sudah sampaikan ada 6 yang mau di tahun 2024. Kita jadi agak ringan ya ya, sampai sudah alhamdulillah. selesai paripurna kemarin. Nah, kemudian di samping itu tentu saya kena juga terlahir seorang politisi. Ya, Nggak tahu ditempa dari wartawan dulu jadi politisi, jadi juga aktif sebagai politik dan ya. tahun ini menjadi calon legislatif dari partai yang saya ikut mendirikannya di Riau, Ya. Partai Amanat Nasional. Dulu kan sempat di DPRD Rio juga kan Bang? Ya, insya Allah ya. Dulu tahun 2004 sampai 2009 saya di DPRD Provinsi Riau. Dan sekarang saya mencoba mencalonkan diri untuk DPR RI. Di Senayan. Ya, insya Allah. Ya. Insyaallah, insyaallah. Gimana nih Bang, kansnya Bang? Kan banyak nih, partai banyak, terus calon DPRD RI juga banyak tuh Bang. Eh, banyak ya banyak, karena calonnya tuh sejumlah kursi yang disediakan. Ya, Ya, jadi kalau di Riau itu jumlah kursi untuk DPR RI itu ada 13, 7 dari daerah pemilihan 1 dan ya, 6 daerah pemilihan 2. ya. Artinya 13 dikali 18 partai politik Abang RI Riau 1 ya? Riau 1. Nah, jadi jumlahnya memang banyak.
harus banyak. Ya, Kalau tidak banyak, kecuali partainya yang kecil berkurang. berkurang Kalau ya. partainya 8 atau 10 tentu jumlahnya Ya. sedikit. Banyak ya harus tarung banyak. Nah, jadi memang eh, kita tidak hanya bersaing berkompetisi dengan partai-partai lain Ya. ya yang dibilang Dede banyak Ya. tadi Ya. itu. Tapi kita juga berkompetisi di antara kita Oh. di dalam partai. Kenapa? Karena memang suara terbanyak Ya, gitu. ya. Beda dengan kalau dia berdasarkan nomor urut. Urut. Nah, kita paling tidak kita bisa kampanyekan partainya ya. Semakin banyak Ya. orang milih partai, kita milih kita nomor satu, insya Allah kita duduk Ya. gitu. Kalau ini kan siapa yang memperoleh suara terbanyak itulah yang maju gitu. Jadi memang kompetisinya itu dengan partai lain, lawannya dengan di dalam pun Ya. berkompetisi juga. Ini gimana Bang? Kan anak muda banyak tuh Bang. Kan lebih 60% ya yang Ya, pemilih pemilih. baru itu Bang. Ya. Gimana menyikapi Bang? Oh, saya sependapat ya, karena memang banyak anak muda yang sekarang ya, baik itu milenial maupun Gen Z itu Ya. ya, Gen Z. Jadi eh, mereka perlu kita pendekatan Ya. dengan mereka ya. Apa yang mereka mau itu harus Ya. tahu. Tetapi saya walaupun fenomenanya banyak banyak anak muda itu ya, saya tidak memilih anak muda. Saya menyambung waktu saya muda dulu. Waktu Ya. saya muda dulu memang agak malas pergi ke TPS tuh. Iya ya. Saya ada berapa 2 kali pemilu saya tidak pernah Oh, gitu milih Bang ya? saya. Ya, Oh. ya. Karena kurang kurang kepedulian, kurang dianggap tidak Ya. karena fokus mungkin kuliah, Ya, fokus betul. mungkin masa depan ya. Enggak tahu saya anak muda sekarang. Ya. Jadi namun demikian tidak boleh kita sepelekan juga Ya. gitu. Mereka tetap kita kita dekati dengan pola-pola yang mereka ingin Ya. gitu. Contoh ya misalnya eh mereka suka TikTok misalnya. Ya, 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 Saya ya. dulu enggak hobi TikTok. Ternyata setelah saya share ke TikTok banyak yang melihat ternyata Ya. kan. Makanya harus Nah, main berarti situ ini kan? anak muda ya, saya mainkan TikTok gitu. Iya, iya. Katanya TikTok lebih ya memang banyak Iya. daripada kita Facebook, daripada Iya, iya. Instagram, TikTok. banyak melihat TikTok gitu. Itu yang pertama. Kemudian anak muda ini suka apa gitu. Saya tengok banyak penggemar lagu-lagu Korea. Oh. Korea, anak muda Korea, Korea kan? Iya, iya, Nah, iya. Korea. Korea. Saya TikTok saya atau media sosial saya itu lagu-lagu belakangnya itu Korea. Korea saya bikin walaupun saya nggak ngerti apa itu Korea. Grup-grup Korea kan, Iya, saya iya. tulisnya Korea, ada NCT dan Iya, lain-lain iya. itu saya kirim Korea. Nah, ini pasti senang anak muda nih gitu Iya. aja. Nah, Betul, betul. jadi memang itu harus juga digarap maunya. Kalau soal gaya saya emang muda dari dulu, Iya. enggak Iya, iya. tua-tua. Siap Jadi nggak memang berubah. enggak ada saya paham tua, Iya, iya. paham enggak. Dari dulu saya happy aja Iya, gitu. betul. Mungkin entah sedunia wartawan ya. Saya bergaul dengan anak muda itu udah biasa kayak Betul. saudara kawan dengan anak Betul. muda umur. Jadi kalau pergaulan saya enggak masalah. Nah, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman Ya. berapa kali pemilu ya, itu yang fanatik atau yang komit untuk memilih itu memang ya emak-emak, Oh, Mak. Iya, perempuan, iya. bapak-bapak. Iya, iya, iya. Ya, itu. Jadi memang saya belum membuktikan yang muda ini datang TPS banyak tidur. Saya takut tidur nanti pas hari Iya. H. Kita garap dia banyak tidur ya itu. Ah iya, bukan menyepelekan. Nah, Iya, iya, kita betul. kok umurnya nanti udah setelah kuliah 5 tahun sudah tamat kuliah mungkin udah berpikir Iya, udah iya, iya. kerja Iya, mungkin iya. ya. Tapi kalau dia masih kuliah saya masih masih Sanksi kurang lah gitu ya. kurang ya ada mungkin segelintir lah Ya, aktivis-aktivis lah. ya. Tapi kalau yang fokus kuliah itu Signifikan kadang-kadang enggak ya? enggak. Jadi saya yang fanatik, yang mau datang ke TPS, yang mau memilih itu ya banyak mama, ibu-ibu atau eh, apa nih ibu-ibu muda, Ya. anak-anak muda, kemudian juga bapak-bapak itu belum datang ke TPS. Nah itu lebih, saya yakin itu. Hmm. Makanya mama itu perlu pendekatan Betul, betul. juga itu. Bagaimana Bang, kan itu juga tidak anak muda, tapi yang apatis itu Bang. Karena ada yang bilang, wah nggak berubah, gini ganti-ganti aja dewannya. Bagaimana Bang orang yang apatis itu Bang menyikapi Bang? Oh, saya rasa itu enggak juga ya. Enggak ya? Kenapa ya?
mungkin hanya segelintir yang menilai seperti itu. Iya iya, Saya betul. tengok ya, karena apa-apa ya, kita masyarakat kita ini mudah lupa menurut saya, Oh, mudah lupa. mudah lupa. Jadi gini, mohon maaf kadang-kadang pintar pun dia, pandai pun dia, tapi kadang-kadang nggak pandai-pandai ke bawah juga nggak, Iya iya iya. dicuekin aja Iya gitu. iya. Nah, itu. Berbuat pun dia, tapi kadang-kadang tidak memberi juga nggak ada. Saya tengok itu yang fenomena Iya ya, iya iya. fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi kebanyakan mereka itu pendekatannya pendekatan eh, saya lihat ya disebut pragmatis, ya pragmatis ya, tapi dia butuh itu. Jadi memang yang bikin saya agak risau kondisi demokrasi itu memang pragmatis Iya iya iya. itu. Artinya masyarakat kita ini saya tidak tahu apakah itu karena pengalaman dia selama ini menyebabkan dia seperti itu Iya. atau memang dia tidak merasakan ada manfaatnya bagi dia mau milih presiden kek, mau memilih anggota DPR, mau milih ini, dia penting dia nanti udah terpilih, tidak ada juga peduli dengan kita. Nah, makanya Ah, ketika ada yang datang mengasih sembako, ada mengasih baju, ada mengasih macam-macam souvenir segala macam, itu iya. diambilnya aja. Dipilih Iya iya. belum tahu. Jadi pendekatan itu. Nih, kemudian ada juga dia yang eh, memperhati masyarakat tidak otomatis misalnya. Iya. Dia bantu masjid, bantu rumah ibadat atau dia bantu jalan. Itu yang tahu mungkin para tokoh-tokoh masyarakat situ belum. Iya. Tapi yang masyarakatnya kadang-kadang enggak itu. Apa yang mereka dapat gitu sebenarnya. Oh, Kalau saya melihat ya, dia mungkin dapat baju baju olahraga, baju kaos, mhm. atau jilbabnya agak bagus. Yang buruk dia enggak mau pula tuh. Yang asal-asalan enggak mau pula dia. Apa nih kata dia kan. Iya iya. Nah, atau dia dapat bahan bahan baju itu Sarung. sarung itu bagi laki-laki pun sekarang enggak juga kan Enggak lagi? sarung, enggak lagi. Oke. Ya, baju lebih manfaat koko Oh, itu ya iya. tuh. Itu kalau ibu-ibu bahan bahan baju dia, bahan baju. Jadi ya itulah anunya tuh. Nah, tapi kalau kita datang hanya cuap-cuap, kasih snack, lalu pulang kita salam-salam aja, enggak, tidak lengket itu. Oh, Menurut saya enggak, selama ini enggak terlalu lengket. Gimana itu juga ada berkesan apa. Nah, ini tanya dia. Karena udah pulang nih ditanyanya, "Ah, Bapak tuh datang-datang tapi enggak ada apa-apa." Nah, Masya gitu. Allah. Jadi eh, saya bukan pesimis ya terhadap itu, tapi itu kondisi real Kondisi masyarakat sekarang kita. ya. Jadi kalau saya banyak nih misalnya, bikin acara Pak. Saya sekarang polanya kan dengan eh, dengan kemampuan kita, Ya. saya lakukan kan face to face, Ya. keluarga, kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Ya misalnya Muhammadiyah, event Muhammadiyah, ada pertemuan Muhammadiyah, Ya. ada di orang kenal ya. Kemudian eh, kelompok masyarakat IKMR, ada IKLA, Ikatan Keluarga Luar Agam, IKMR Keluarga Minang Riau. Kemudian saya alumni UNRI, saya pernah sekjen IKA Ya. UNRI, sekarang sekjen IKA apa pertanian UIR. Nah, alumni-alumni itu yang menurut saya lebih lebih Oh, lebihan. Nah, pertemuan-pertemuan itu yang saya manfaatkan. komunitas-komunitas ya? Ya, jadi tambah ya PWI ini, keluarga Ya. besar PWI. Keluarga besar PWI udah tahu lah Ya. semua. Jadi kalau pertemuannya sambil keluarga besar kita itu tidak makan biaya dan orang Ya. Ya. paham. Itu enggak apa-apa itu hanya sekedar snack atau Ya. apa Ya. gitu. Tapi kalau yang lain kan sulit kita gitu. Nah, jadi saya modal sosial saya hampir 15 tahun, 3 periode ini tidak duduk ya dari 2009. Ya. Nah, saya modal sosial itu yang saya manfaatkan sekarang ya untuk maju Ya. ini Ya. gitu. Jadi tidak mengumpulkan massa Ya. banyak-banyak Ya. atau ribuan atau memberi apa-apa tidak. Saya modal modal sosial itu yang mau saya rangkum, mana tahu masyarakat nih yang bisa menambah suara. Itu yang saya karena kalau saya lakukan pola-pola itu kan biaya besar. Ya, betul. Biaya besar itu saya bilang tadi. Datang kita kumpulkan 200, 300, bawa oleh-oleh lagi segala macam. Nah, belum lagi koordinator segala macam itu, Bang, biaya yang
yang cukup besar lah. Ya. Maju DPR RI kan Bang, dari PAN Nora Bang, Nomor 4. nomor 4. Mungkin ada ini Bang, closing statement nih Bang, buat masyarakat Riau, khususnya di Riau 1 Bang. Ya, jadi kenapa saya maju ke DPR RI itu, pertama itu ya, Ya. pertama saya udah pernah DPRD Ya. provinsi. Itu. Yang kedua saya memang ingin berbuat lebih besar lagi di tingkat nasional. Ya. Dengan insya Allah dengan segala kapasitas, segala kemampuan kita itu, Ya. kita bisa berbuat nasional untuk daerah kita ini. Ya. Kalau kita hanya skopnya Riau, kita udah pernah bantu Ya. masyarakatnya. Riau di tingkat kebijakan provinsi, kita coba di tingkat nasional. Insyaallah, Kenapa? insyaallah. Kelemahan daerah kita Riau ini, karena tidak tahu saya, karena udah merasa kaya, udah Ya. banyak duit, apalagi APBD kita 10 triliun, Ya. sekarang 11 triliun nih, sekarang ini, tahun ini 11 triliun, yang paling tinggi, merasa udah cukup, udah tahu. Tapi jalan masih banyak yang berlubang, Ya. jembatan masih banyak yang putus. Ya. Nah, di daerah-daerah masih banyak ya yang sarana dan prasarana yang masih kurang, Ya. sekolah masih berantakan ya. Jadi menurut saya walaupun duit kita 11 triliun tidak akan cukup, itu pun tetap akan seperti berselimut kain sarung, Ya. ditarik ke atas nampak kaki, ditarik ke bawah nampak kepala. Karena itu menurut saya perjuangannya harus di tingkat nasional. Karena uang itu banyak di tingkat nasional itu. Nah, uang tingkat nasional ini menurut saya harus kita garap dan harus kita bawa ke daerah dan bentuk program-program daerah. Bukan untuk kita cari-cari proyek situ, tidak. Tapi bagaimana itu bisa untuk daerah untuk membantu meringankan beban biaya oleh daerah Riau itu. Nah, jadi saya menganggap perjuangan saya akan maksimal jika saya berada di DPR RI itu. Karena saya tengok banyak uang itu. Kementerian itu triliunan. Jadi kalau kita tidak ada yang menjuluknya, tidak ada yang menjadikan itu program, uang itu akan menyebar ke daerah lain. Nah, silakan Anda, Dede dan kawan-kawan, silakan nilai yang 11 orang ini sudah berbuat maksimal enggak untuk itu. Berapa orang bisa berbuat itu? Saya ingin berbuat lebih baik lagi untuk itu di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan masyarakat percaya dengan saya, ya silakan pilih. Insya Allah akan kita perjuangkan. Siap untuk mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Riau itu. Jangan lupa 14 Februari 2024 Bang ya. Baik Sobat Yomek, alhamdulillah sudah berbincang dengan Bang Venjas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bang.